Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, terlebih khusus dalam mengangkat kita dari setiap pergumulan dan tantangan hidup yang berat yang kita alami dalam hidup kita. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bangun dari tidur kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami tidak mampu, kami tidak kuat selain di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membaca mendengar firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kebangkitan Israel, firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan satu peristiwa besar yang dicatat dalam kitab Yehezkiel adalah peristiwa dalam perikop kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kebangkitan tulang-tulang yang berserakan di lembah tersebut. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, kita dapat melihat bahwa tentu saja suasana yang dialami oleh Yehezkiel pada saat dia dibawa dan diperlihatkan dengan kenyataan tentang luar biasa banyaknya tulang-tulang yang berserakan
di lembah, lalu kemudian melalui proses yang dilakukan oleh Tuhan dapat hidup kembali, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat makna dari tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang orang mati yang telah berserakan pada saat itu, bahkan kata firman Tuhan tadi sudah amat-amat kering, artinya sudah lama berserakan di tempat itu. Di situ adalah gambaran dari telah lamanya iman dan pengharapan bangsa Israel kepada Tuhan hilang dari tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Dengan tidak adanya iman dan pengharapan mereka, kesungguhan mereka untuk mengikut dan mempercayai Tuhan pada saat itu, kehidupan mereka digambarkan seperti tulang-tulang yang kering, yang sudah lama kering di lembah pada saat itu, sudah tidak dapat menampakkan lagi kehidupan. Demikian dengan iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Jika itu menjadi kurang jelas, jika itu kurang kuat, maka kehidupan kita akan senantiasa juga lemah dan tidak berdaya menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, melalui kemudian Tuhan Allah memerintahkan kepada Yehezkiel untuk bernubuat. Ada satu pengharapan di dalam kejadian itu bahwa Allah akan memberikan kekuatan rohnya dalam semua peristiwa yang tidak mungkin itu. Dan ketika Yehezkiel melakukannya, betul-betul apa yang tidak mungkin pada saat itu, menurut penglihatan Yehezkiel, menjadi mungkin bagi Allah di dalam kuasa rohnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana peristiwa tulang-tulang itu dibangkitkan dan bernafas hidup kembali, maka kita dapat melihat bahwa ternyata ketika kita pun dalam kehidupan kita hari-hari ini menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat, selalu ada jalan di dalam Tuhan. Karena kuasa rohnya itu akan semakin memampukan kita menjalani dan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menguatkan iman kita. Jangan kita biarkan hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan hidup kita seperti tulang-tulang yang berserakan dan amat-amat kering. Mari kita hidupkan kembali itu melalui semua kedekatan kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian kita dapat menjalani hidup dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memberikan gambaran kepada kami betapa luar biasanya kehidupan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami semua Tuhan, di dalam jemaat ini khususnya bagi mereka yang sakit, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Nathan Sambo, Bapak Evandi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Bapak PM Nasrim, Saudara Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Putri Arif, Rifan Putra Kalak Limbong, Bapak Otto Fianto, Bapak Antonius Somalinggi, Saudari Angel, Saudara Juan Krishna Sampai Bua, Bapak Yakobus Pagiling, Saudara Dirianto Dandalete, Nyonya Peter Tena, dan beberapa yang sakit yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memulihkan mereka dan selalu bersama-sama dengan mereka dalam pergumulan-pergumulan itu. Kami juga mau berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati Tuhan, mampukan kami semua
untuk selalu menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan dalam setiap bagian pelayanan di dalam jemaat ini. Berkati kami hari ini Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu berpaut kepadamu, supaya pergumulan apapun dalam hidup kami dapat kami lalui dan jalani dengan baik. Ini kami Tuhan, kami datang berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menjalani saudara-saudara kehidupan kita dalam Tuhan, supaya hari ini dan juga ke depan tantangan seberat apapun kita dapat jalani di dalam kuasa Roh Allah yang diam di dalam kita. Selamat pagi.